Saudara, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat Pilpres 2024, termasuk Litbang Kompas. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menorehkan angka paling tinggi dibandingkan dua paslon lain. Di wilayah mana saja Prabowo Gibran unggul? Sudah bergabung bersama kami peneliti senior Litbang Kompas, Bambang Setiawan. Selamat pagi. Selamat Mas pagi. Bambang, terima kasih sudah gabung. Mas Bambang, kami ingin Anda membaca hasil exit poll dari Litbang Kompas terkait dengan faktor geografi soal angka yang sudah diperoleh tiga paslon ini. Bagaimana memetakannya? Ya, berdasarkan hasil exit poll yang kami lakukan pada hari H pemungutan suara, ini kita mendapatkan gambaran bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh suara yang jauh lebih besar daripada pasangan-pasangan lainnya di semua gugus pulau ya. Kalau kita lihat di Pulau Sumatera misalnya, perolehan Prabowo Gibran mencapai 54,8%, lalu di Sulawesi bahkan Sulawesi, Maluku hingga Kalimantan itu perolehannya di atas 60% gitu ya. Sedangkan di Jawa yang merupakan wilayah paling penting untuk pemilu ini karena jumlah pemilihnya mencapai 56%, ini Prabowo Gibran juga unggul dengan 52,1%. Ya. Dan juga wilayah lain yang punya keunikan sendiri biasanya karena di sana kekuatan PDIP itu sangat dominan. Ini juga berhasil dikuasai oleh Prabowo Gibran dengan 51,6%. Bali dan Nusa Tenggara biasanya dikuasai oleh PDIP dan juga capresnya begitu ya Mas Bambang ya. Tapi betul. yang terjadi tahun ini berbeda. Ini juga terjadi di Jawa Tengah ya Mas? Betul. Jawa Tengah ini dalam survei-survei kami sebelumnya itu seringkali didominasi oleh Ganjar ya. Oke. Terutama. Tapi dalam exit poll kali ini pas hari H ternyata Prabowo Gibran ini. Ya. Masuk survei Litbang Kompas di Desember tahun 2023 lalu masih dikuasai oleh untuk Ganjar. Di Desember ini sudah relatif hampir berimbang. Tapi di survei sebelumnya memang cukup jauh sebetulnya. Tapi ada waktu Januari Februari yang mengakibatkan jadi faktor mungkin ya. Naiknya ada banyak faktor yang menyebabkan elektabilitas di Jawa ini elektabilitas Ganjar Mahfud itu drop cukup jauh gitu ya. Ini bisa dibaca nggak sih Mas Bambang kalau terkait dengan peta wilayah perkotaan atau kita lihat agak lebih dalam lagi di Jawa terutama ya. Kalau kita lihat di Jawa sini bagaimana pertarungannya secara khusus misalnya Jawa Tengah dan DIY ini kan wilayah yang sebetulnya menjadi basis utama dari Ganjar Mahfud itu saat ini sudah dikuasai oleh Prabowo Gibran. Nah, sedangkan perolehan dari Ganjar Mahfud di Jawa Tengah ini relatif sama persis dengan survei pada bulan Desember lalu, 30,6%. Jadi relatif Ganjar Mahfud sebenarnya tidak ada perubahan ya di Jawa selama sebulan, 2 bulan ini. Tetapi yang kemudian menjadi lebih masif mendapatkan suara besar ini adalah Prabowo Gibran. Jadi ini berhasil mengambil ceruk-ceruk lainnya terutama tentu dari mereka yang waktu itu belum menentukan pilihan. Swing voters. Ceruk suara pemilih bimbang, pemilih ragu di Jawa Timur inilah yang diambil Jawa oleh Tengah dan juga Jawa Tengah. Relatif hampir sama di semua wilayah itu pada akhirnya mengarah ke 02. Oke. Kalau untuk Jawa Barat seperti apa, Mas Bambang? Ya, Jawa Barat ini kan salah satu pemilih tertinggi di Indonesia. Betul. Jawa Barat ini memang sebetulnya dari awal sudah menjadi wilayah yang dikuasai oleh Prabowo Gibran gitu ya. Jadi tidak heran kalau ini juga dimenangkan oleh pasangan 02 ini. Nah, yang juga unik di sini adalah Jakarta. Di Jakarta itu dalam survei kami di Desember itu Anies masih unggul
di situ. Anies unggul dari Prabowo Gibran. Dari Prabowo Gibran Ya. dan tentu saja di Nah, Ganjar sekarang Mahfud. kita lihat perolehan yang saat ini Prabowo Gibran di atas dari pasangan Anies Muhaimin. Dan pada survei Litbang Kompas Desember tahun lalu 2023 akhir posisi dari Anies Muhaimin masih unggul di Ya, Jakarta. masih unggul di Jakarta waktu itu. Masih unggul tipis ya. Sekarang ini yang lebih unggul pasangan Prabowo Subianto. Oke. Dan itu apa yang diambil oleh pasangan Prabowo Gibran di Ceruk Suara Jakarta? Ini kan sebenarnya diungguli oleh Anies Muhaimin selama ini. Relatif Hasil sebetulnya mengambil dari masa yang bimbang gitu. Masa yang bimbang saat itu. Jadi lebih pasti sekarang ini. Persentase masa yang bimbang cukup besar saat itu. Kalau bulan Desember kan 28% itu. Kalau sekarang ini sekitaran 12%.